Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. Untuk ibadah yang ke-6 ini, saya sampaikan judulnya adalah menjadi pelayan teladan dalam kasih persaudaraan. Panggilan kita sebagai orang percaya pertama-tama adalah hidup berdampingan dengan orang percaya. Itu adalah panggilan orang percaya. Setiap orang Kristen tidak dimaksudkan untuk hidup sendiri-sendiri. Setiap orang Kristen gak dimaksudkan untuk diam-diam cinta Tuhan di rumah. Doa di rumah. Hubungan sama Tuhan kan cuma Tuhan yang tahu. Masa perlu sih aku ke gereja? Masa perlu sih aku datang ke dalam persekutuan orang percaya? Di 1 Yohanes dikatakan, oleh karena kita telah ditebus dengan darahnya suci, sehingga kita beroleh persekutuan dengan yang lainnya sesama orang percaya. Firman Tuhan aja mengatakan loh, bahwa di dalam persekutuan orang percaya, disitulah lambang Kristus telah menebus kita dan mengangkat kita menjadi anaknya. Bapak Ibu, kalau saya waktu terima Tuhan Yesus jadi anak Tuhan, kan demikian juga dengan Anda. Anda terima Tuhan Yesus, Anda jadi anak. Loh, Anda anak Tuhan, saya anak Tuhan. Berarti membuat saya dan Anda bersaudara di dalam Kristus. Coba lihat kanan kirinya, saya dan Anda bersaudara. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang nanya saya mungkin mirip gitu ya sama jemaat ya. Kalian saudara ya? Saya akan langsung jawab iya, di dalam Kristus kita bersaudara. Amin. Kita dipanggil untuk hidup berdampingan. Tidak menjauhi persekutuan dengan sesama orang percaya. Nah, pastinya di dalam hidup berdampingan ini, waktu saling melayani ini nggak gampang. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Nah, bagaimana kita nggak menyerah dan menjauhi orang percaya? Bagaimana kita bahkan menjadi teladan di dalam hidup berdampingan dan saling melayani sesama. Di kitab Roma pasal 12. Kita lihat bagaimana Paulus mengajarkan untuk orang percaya hidup berdampingan. Oke, hidup di dalam kasih Kristus. Roma pasal yang ke-12. Kita akan lihat ayat 3 sampai ke 8. Roma 12 ayat 3 sampai ke 8. Bapak Ibu saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap secara bergantian ya. Jadi 5 ayat ini saya 3, Bapak Ibu 4 sampai selesai 8. Dan pastinya baca dengan suara yang terbaik. Karena iman kita muncul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi waktu baca pastikan telinga kita sendiri mendengarkan suara kita membaca firman Tuhan. Roma pasal yang ke-12 saya baca ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Boleh saya minta ulangi sekali lagi dengan suara yang luar biasa. Setiap orang yang cinta Tuhan akan membaca firman Tuhan dengan suara terbaik. 1, 2, 3. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Nah, Paulus memberikan nasihat untuk hidup berdampingan dan melayani
Dia katakan setiap orang itu dianugerahkan sesuai porsinya. Hendaklah setiap orang memikirkan sesuai dengan ukurannya. Bapak Ibu, ada satu ukuran untuk kita semua. Nama ukuran itu adalah anugerah. Sehingga di dalam tubuh Kristus, di gereja, tidak ada pelayanan yang lebih dihormati dan kurang dihormati, lebih penting dan tidak penting, lebih besar dan lebih kecil. Tapi semuanya itu satu ukuran. Nama ukurannya itu apa? Anugerah. Dan berikutnya Paulus bilang sama jemaat begini, hendaklah kamu jangan berpikir hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ada tipe orang yang selalu memikirkan dirinya kecil. Gak usahlah, masa saya bisa. Tapi sebaliknya ada juga orang yang satu underestimate, menganggap rendah diri sendiri. Tapi di satu sisi ada juga orang yang overestimate. Ada juga orang yang pilih-pilih. Ada juga orang yang seperti dikatakan Paulus, memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang dia patut pikirkan. Dan dia tidak menguasai dirinya menurut ukuran imannya. Sehingga merasa, yang kayak gini gak usahlah, orang lain saja. Milih-milih kerjaan dan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dia pikirkan. Sewaktu kita memikirkan hal yang lebih tinggi, otomatis kita akan memandang rendah satu sisi. Benar ya? Sewaktu kita menganggap penting satu bagian anggota tubuh, berarti ada bagian anggota tubuh yang kita tidak anggap penting. Padahal di 1 Korintus pasal ke-14 itu dijabarkan. Setiap orang percaya adalah anggota satu terhadap yang lain di dalam tubuh Kristus. Seperti di tubuh ada anggota yang namanya mata, yang ada anggota namanya telinga. Masing-masing ada peran dan fungsinya kan? Kalau misalnya si mata bilang sama mulut, kok enak kamu bisa makan. Kan kita kaget ya tiba-tiba mata kita makan pentol. Karena bukan tugasnya si mata untuk makan pentol. Yang bertugas untuk makan dan ngunyah adalah mulut. Masing-masing itu ada perannya. Kok enak ya dia nyanyi di panggung. Kok enak ya dia jadi pemimpin. Kok enak ya saya dipimpin sama dia. Kayaknya saya bisa lebih baik deh dari dia. Memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Padahal masing-masing adalah anggota yang satu terhadap yang lain. Tersusun dengan rapi di dalam tubuh Kristus. Sesuai dengan satu ukuran, namanya anugerah. Bapak Ibu, begitu juga dengan bangunan. Bangunan itu kan punya banyak materinya. Punya pasir, punya batu bata, punya rangka besi gitu ya. Masing-masing berguna. Tapi coba kalau si batu bata itu bilang begini. Dia ini adalah bahan bangunan yang berguna kalau diletakkan sesuai dengan perannya. Diletakkan, ditaruh semen bersama dengan batu bata yang lainnya. Tapi dia bilang begini, gak mau saya mau tergeletak aja. Jangan taruh saya bersama dengan batu bata yang lainnya. Saya gak mau ditaruh semen, kotor-kotor. Saya mau tergeletak begitu saja. Batu bata itu mau ngaku berguna, mau ngaku dia itu adalah bagian dari bangunan. Percuma kalau dia tergeletak dan tidak diletakkan di dalam bagian bangunan bersama dengan batu bata lainnya. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Kita itu punya kapasitas dan potensi yang sudah Tuhan tentukan. Dengan satu ukuran, namanya anugerah. Jangan sampai anugerah itu jadi gak kelihatan. Karena kenapa? Kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Ada sesuatu di dalam diri kita yang kita punya, orang sebelah kita gak punya.
Walaupun kadang ya ada orang tuh yang menonjol sekali talentanya, kelihatan. Wah, dia ini bisa bicara tersusun dengan rapi. Dia bisa membawa diri dan orangnya supel. Dan kelihatan, wah orangnya itu bisa ini, bisa itu, multi talenta. Kemudian kita bilang, mungkin belum waktunya. Salah Bapak Ibu. Detik kita percaya kepada Tuhan, detik kita menjadi orang percaya, maka panggilan itu udah langsung start engine. Panggilan orang percaya adalah menjadi anggota di dalam tubuh Kristus. Kenali anugerah, kenali karunia yang Tuhan kasih dalam diri kita. Masing-masing orang pasti punya karunianya. Tadi di Roma kita bacakan, kalau punya talenta bernubuat, maka bernubuatlah. Kalau punya talenta apalagi melayani, baiklah melayani. Kalau punya karunia mengajar, baiklah mengajar. Karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi, itu nanti ya. Bayangkan ya. Siapa yang punya talenta melayani, melayani. Siapa yang punya talenta mengajar, mengajar. Bernubuat, menasehati. Tuhan waktu kasih talenta itu sesuai dengan kuasa Tuhan memberikan dan sesuai dengan keefektivitasan untuk orang itu. Bayangkan. Kalau satu orang harus punya semua. Gimana jadinya? Karena kenapa? Orang yang bisa A belum tentu dia bagus di B. Orang yang melayani belum tentu dia tajam di menasehati. Orang yang menasehati belum tentu dia tajam di melayani. Sehingga satu orang gak bisa punya semua. Satu orang itu punya karunia khusus untuk dia miliki satu. Bersukacitalah dan banggalah Bapak Ibu dengan karunia apapun itu. Jangan kita menganggap kecil kalau kita hanya bisa melayani, misalnya melayani. Saya nggak tahu di sini ada nggak ya, di gereja ini ada nggak ya pelayanan melayani volunteer gitu ya. Saya tahu ada volunteer management gitu, mengatur orang-orang yang melayani di gereja. Mereka pelayanannya kan bukan cuma satu ibadah, mereka pelayanannya 2 ibadah, 3 ibadah. Lalu ada pelayanan yang melayani mereka, memastikan mereka makan, mengambilnya di mana, mereka istirahat di mana, namanya volunteer management. Lantas orang yang melayani ini jangan bilang begini, ya soalnya saya gak bisa apa-apa sih, ya saya cuman bisanya memastikan orang makan. Itu pun penting loh di hadapan Tuhan. Itu pun adalah bagian daripada tubuh Kristus yang mata gak bisa bilang sama kuku, kuku kamu kurang penting, saya lebih penting. Saya itu loh kalau gak ada saya gak bisa jalan. Coba kalau kuku kaki kita kejaput, kita bisa jalan gak? Kuku itu juga penting. Gak ada bagian pelayanan yang tidak penting. Tidak ada potensi apapun di dalam diri kita yang Tuhan sudah anugerahkan. Itu terlalu kecil untuk kita persembahkan. Apapun potensi kita dan menurut kita sekecil apapun itu, banggalah dan bersukacitalah. Dan pakailah itu untuk melayani sesama. Dan kemudian di ayat yang setelah mengatakan karunia itu berbeda-beda. Kalau menasehati, mengajar. Di 8b. 8b itu bunyinya seperti ini. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, lakukanlah itu dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Waktu kita membagi-bagikan sesuatu, lakukan dengan ikhlas. Waktu kita memimpin, pimpinlah dengan rajin. Waktu kita memberikan kemurahan, lakukanlah itu dengan sukacita. Boleh sama-sama katakan ikhlas, rajin, sukacita. Ini yang harus kita pegang baik-baik. Ikhlas,
rajin, dan sukacita. Kemudian Paulus itu menjelaskan lagi di ayat berikutnya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu dilanjutkan lagi. Jangan pura-pura itu loh. Ya, ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam menghormati. Saya ingin menjabarkan. Kita tahu ya ikhlas ya. Ikhlas itu adalah tulus. Tapi boleh gak saya menjabarkannya tuh lebih detail. Ikhlas tulus itu artinya tidak pura-pura di dalam mengasihi dan mendahului dalam menghormati. Jadi ikhlas itu waktu kita mengasihi orang itu gak pura-pura. Gak pura-pura berarti sebagai orang Kristen kita tidak hanya display sopan. It goes beyond being polite. Melampaui yang hanya sopan dan menjaga supaya tidak menyakiti orang lain. Bahkan kita itu kadang terlalu profesional, terlalu skilled di dalam menunjukkan simpati. Sewaktu orang mengalami kejadian yang tidak enak, atau sewaktu orang membutuhkan bantuan, kita profesional banget untuk menunjukkan, oh no, sorry ya, saya doakan ya. Tapi bukankah Tuhan bilang, kalau orang membutuhkan tumpangan, berikan tumpangan. Kalau orang membutuhkan pakaian, berikan pakaian. Kalau orang membutuhkan makanan, berikan makanan. Sewaktu kita mengasihi dengan tulus, maka biarlah kasih kita itu dalam bentuk tindakan juga tanpa mengharapkan balasan. Kasih itu gak pura-pura. Kasih itu gak cuman display, etalase dan ditunjukkan hanya sebatas sopan. Tapi ada sebuah ketulusan dari orang Kristen yang menunjukkan dan menawarkan tindakan apa yang bisa saya bantu. Dan setelah Paulus bilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura ya. Paulus itu lanjut lagi, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sini pakai kata dan loh. Bukan pakai kata jauhilah yang jahat atau lakukan yang baik. Berarti bukan opsi, bukan pilihan. Kita perlu lakukan dua-duanya. Kita perlu jauhi yang jahat dan kita perlu lakukan yang baik. Tapi orang Kristen sering sekali ada hanya main aman. Aku jauhi yang jahat, pokoknya saya gak merugikan orang lain. Sudah. Saya ada di jalur yang aman saja. Saya gak mau mencampuri urusan orang lain. Ya udah, urusan dia sama Tuhan. Kita sudah lihat jalannya mulai menyimpang. Tapi daripada konflik, ya sudahlah jangan ditegur nanti orangnya tersinggung. Udah jangan cari gara-gara. Tapi kalau namanya kasih yang tulus, kita gak akan tinggal diam. Kalau kita lihat saudara kita udah mulai jauh dari Tuhan. Kita gak akan tinggal diam. Kalau kita lihat keputusannya salah, kita gak akan tinggal diam. Itulah yang Paulus maksud dengan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dua-dua kita perlu lakukan untuk menjadi teladan di dalam hidup bersaudara di dalam kasih Kristus. Itu yang perlu kita lakukan. Gak bisa cuman main aman saja. Ibrani mengatakan jangan jauhi perkumpulan ibadah. Saya lupa ayatnya di mana, tapi percayalah itu ada di Ibrani. Di Google keluar kok ya. Janganlah jauhi persekutuan ibadah, tapi biarlah engkau saling membangun dengan saling menasehati. Ternyata di dalam persekutuan kita itu bukan cuman social gathering seperti ini. Kita ini bukan cuman rutin hadir jam 5. Tapi Bapak Ibu tahukah, orang-orang yang ada di kanan kiri, depan belakang, sudut sana, mereka sudah menjadi saudara kita di dalam Kristus. Dan Tuhan menghendaki saudara di dalam Kristus ini saling menasehati. Teguranlah yang akan menguji apakah kasih itu nyata. Teguranlah yang akan menguji, sungguhkah kita itu hidup di dalam kasih. Dan teguranlah itu yang menguji apakah kita bisa melewati konflik api
dan keluar lebih daripada pemenang. Dan bahkan hubungan itu lebih erat daripada sebelumnya. Perlu diuji loh Bapak Ibu. Apakah kita hidup bersaudara ini hanya shalom shalom? Hanya hai hai hai. Tapi setelah itu lu gak tahu ya kalau dia itu. Kalau ada apa-apa ngomong di depan. Kalau ada apa-apa sampaikan di depan. Untuk kebaikan dan untuk saling membangun. Dengan ikhlas. Dan juga saling mendahului dalam menghormati. Saling mendahului. Outdo in honoring each other. Berlomba-lomba saling menghormati. Tapi dunia beda. Kalau saya hormat sama dia itu harus posisinya lebih tinggi. Kalau saya hormat sama dia harus ada sesuatu yang dibuktikan. Bukti apa kalau dia itu layak menerima penghormatan? Bukti apa supaya dia ini direspek? Tapi Tuhan bilang, enggak pakai background check, enggak pakai status, enggak pakai posisi. Tapi ini adalah perintah, hendaklah kamu saling mendahului dalam menghormati. Karena kenapa? Sewaktu kita berdampingan hidup dengan sesama orang percaya. Our brother, our sister. Orang di depan kita, kanan kita, belakang kita, kiri kita. Mereka diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Sebelum kita melabel mereka. Sebelum kita menyerah sama mereka. Sebelum kita ini kecewa, marah. Sebelum kita ini kapok sama mereka. Boleh enggak kita pikirkan terlebih dahulu. Mereka diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan Tuhan juga menunjukkan kemuliaan bukan hanya kepada orang percaya. Orang tidak percaya itu pun ada di hatinya Tuhan loh Bapak Ibu. Apalagi yang sudah diadopsi jadi anak. Bukankah kita harus semakin berlomba-lomba di dalam saling menghormati sesama? Boleh kita sama-sama katakan amin? Ikhlas. Sewaktu kita membagi-bagikan sesuatu, membagi-bagikan itu berarti kita melayani. Kita lakukanlah dengan ikhlas. Dengan tidak pura-pura. Dengan berlomba-lomba menghormati. Yang memimpin. Hendaklah engkau memimpin dengan rajin. Tapi saya baru berjemaat di GMS. Saya belum jadi pemimpin. Salah Bapak Ibu. Sewaktu kita jadi orang percaya, firman Tuhan mengatakan apa? Orang percaya adalah saksi Kristus. Kalau kita menjadi saksi dan Tuhan menyuruh kita bersaksi, berarti ada yang mendengarkan kita kan? Detik kita menjadi orang percaya, kita sudah jadi pemimpin. Katakan sama kanan kirinya, kamu adalah pemimpin. Pemimpin itu gak nunggu posisi. Tapi orang percaya itu adalah pemimpin. DNA pemimpin itu udah otomatis langsung nyala. Detik orang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena kita adalah saksi sampai kepada ujung bumi. Orang-orang akan mendengarkan Injil dari mulut kita. Dan disitulah kita sudah memimpin. Kalau memimpin, tadi ayatnya bilang apa? Memimpinlah dengan rajin. Kalau kita mau jadi orang percaya yang teladan, rajinlah di dalam memimpin. Dijelaskan lagi di ayat berikutnya, ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paulus tekankan sekali lagi setelah ayat yang ke-8. Ya, dia bilang membagi-bagikan dengan tulus. Dia jelaskan di ayat yang ke-9 tulus itu seperti apa. Kemudian di ayat ke-8 setelah dia menjelaskan biar engkau memimpin dengan rajin, di ayat yang ke-11 dijelaskan lagi, jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu itu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berarti cara ngeceknya itu gimana? Kalau sampai kita temukan kita ini udah males sama perkara rohani. Kita sudah biasa aja sama pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kita gak bergeming.
Waktu dikatakan ini waktunya Tuhan akan memberikan urapan baru. Kita kalau hanya bertanya, emang harus ya ikut ya? Emang harus ya pelayanan? Minggu ini dibuka Selvolution loh, boleh kita berikan tepuk tangan. Untuk nantinya orang-orang bergegas-gegas memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Tapi kalau ditemukan, kita ini udah biasa aja, dengerin kesaksian biasa aja. Waktu dengar Tuhan lagi bergerak dengan tiang awan dan tiang api biasa aja. Jangan-jangan Bapak Ibu, kondisi itu menggambarkan api kita sudah padam. Tidakkah kita mau roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan? Jangan sampai pelita itu padam. Jangan sampai api itu suam-suam, apalagi padam. Api itu bukan api asing. Sewaktu bangsa Israel mempersembahkan korban di meja untuk dibakar, firman Tuhan mengatakan, api itu datangnya dari Tuhan. Api itu datangnya dari Tuhan, korban itu datangnya dari manusia. Imam mempersiapkan kayu bakar, mempersiapkan korban setiap hari. Kayu bakar itu baru, ya. Kemudian ditaruh korban bakaran itu, baru Tuhan mendatangkan api. Nah, boleh saya jelaskan sedikit agar Bapak Ibu mengerti. Berapi-api itu bukan dibuat-buat. Karena kenapa? Kan saya bilang api datangnya dari Tuhan. Berapi-api itu bukan tipe orang semangat. Salah Bapak Ibu. Berapi-api itu bukan karena dia tipenya semangat, kayaknya dia gak ada masalah gitu ya. Saya pernah ditanya sama orang, Kamek itu gak punya masalah ya, kenapa sih semangat terus? Kok gak ada capeknya pakai baterai apa sih? Enggak ya, saya bukan robot gak pakai baterai. Saya napas. Datangnya dari mana? Api itu bukan masalah personalitas. Api itu bukan dibuat-buat. Api itu bukan perasaan. Tapi api itu datangnya dari Tuhan, tinggal kita jaga jangan sampai padam. Nah, sedikit supaya kita mengerti. Bagaimana Tuhan itu mendatangkan api dan membakar korban ya. Bagaimana? Imam itu setiap pagi menyediakan kayu bakar. Kalau nggak ada bahan bakar, nggak ada kayunya, gimana bakar korbannya? Kayu bakar itu melambangkan apa? Setiap pagi itu harus baru. Harus baru. Jadi nggak bisa pakai yang bekas. Karena susah nyala. Selain daripada kayu bakarnya harus baru, baca nanti di imamat ya, imamat itu ada bilang, imam-imam menyediakan kayu bakarnya setiap pagi. Dan mereka tuh membersihkan abunya. Abu itu apa? Pengalaman dulu. Jangan pakai pengalaman dulu berjalan sama Tuhan. Kalau ada abu di meja persembahan, taruh kayu, susah nyala. Abu itu harus dibersihin dulu. Jangan pakai pengalaman dulu. Kayu bakar baru setiap pagi itu apa? Firman Tuhan, Alkitab itu dibaca setiap hari. Api itu bukan karena datang KKR. Api itu bukan karena khotbahnya mengena sama kita, bukan. Tapi api itu adalah usaha kita terus taruh kayu bakar terlebih dahulu, bersihkan abu terlebih dahulu, dan membawa korban itu. Korban itu apa? Korban itu adalah mengaku diri kita, korban itu adalah untuk penghapusan dosa. Kita mengaku dosa itu bukan pertama kali sebelum dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, selesai. Tapi pengakuan dosa itu perlu tiap hari. Sengaja atau tidak sengaja seperti Nuh mendoakan anak-anaknya dan membawa korban di hadapan Tuhan. Dia bawa korban untuk dirinya, dia bawa korban untuk anaknya, dia berdoa untuk anak-anaknya. Siapa tahu anakku melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Untuk kita mengaku dosa itu perlu tiap hari. Artinya tiap hari kita tuh perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku, Tuhan, aku membawa hidupku sebagai korban Tuhan. Kalau aku tidak taat dan melakukan yang tidak menyenangkan hatimu, ampuni aku Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lakukan dengan menaruh kayu bakar, membersihkan abu, membawa korban, Tuhan pasti mendatangkan api. Api itu tidak mungkin padam. Kita akan terus berkobar-kobar, menyala-nyala melayani Tuhan. Itu sudah pasti iya dan amin.
Dan kobaran api itu bukan cuma hanya di dalam diri Bapak Ibu. Tapi itu adalah perintah Tuhan. Api yang berkobar-kobar itu akan diturunkan dan ditularkan kepada anak cucu sebagai warisan yang tidak bisa dicuri oleh apapun. Itu Tuhan berikan. Sekarang maukah kita cek apakah api itu masih berkobar-kobar? Kalau enggak berkobar-kobar dan tidak lagi rajin dan sudah kendor, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Apa yang salah? Apakah itu kayu bakar? Apakah itu abu? Atau kita gak membawa korban lagi kepada Tuhan? Kalau kita memimpinlah dengan rajin. Janganlah kendor, tapi hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Waktu engkau memberikan kemurahan, berikanlah dengan sukacita. Tadi saya katakan ikhlas, rajin, dan kemudian apa? Sukacita. Bersukacitalah. Dan itu di ayat 8. Paulus jelaskan di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 Paulus bilang begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Katakan sama-sama, bersukacitalah dalam pengharapan. Firman Tuhan ini luar biasa. Waktu dibilang ayat-ayat berikutnya itu menjelaskan. Waktu kita memberikan kemurahan, waktu kita jadi teladan, jangan berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut. Diulangin lagi di kitab-kitab berikutnya, surat-surat yang ditulis Paulus kepada murid-murid dan jemaat di kota-kota ya. Paulus itu inget-ingetin mereka. Izinkan saya Bapak Ibu hari ini juga mengingatkan kita sekali lagi. Kalau kita melakukan kebaikan, kalau kita bermurah hati, jangan bersungut-sungut yuk. Lakukanlah itu dengan tidak berbantah-bantah. Tapi bersukacitalah. Nah, sekarang kenapa orang tidak bersukacita waktu melakukan itu? Awal-awal bersukacita. Ya, awal-awal tuh bersukacita. Saya ketemu barusan kemarin anak muda yang anaknya itu menyenangkan banget gitu loh. Kalau ada dia tuh ruangan itu jadi menyenangkan dan dia itu sangat suka membantu. Tiba-tiba dia tuh jadi orang yang lebih diam. Tiba-tiba dia menarik diri dari melakukan banyak hal. Dulu dia inisiatif, sekarang dia lebih menarik diri. Saya tanya sama dia, apa yang terjadi dengan kamu? Dan dia tanya saya, untuk apa saya melakukan semua ini? Bisa jadi di awal-awal kita mengikut Kristus dan berjalan sekian waktu lamanya, kita udah berubah loh. Dulunya waktu awal-awal pelayanan, sukacita banget, happy banget, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dibantu. Terus berjalannya, sejak kapan ya saya berubah ya? Sejak kapan ya saya gak se-happy dulu? Sejak kapan ya saya pelayanan itu jadi hitung-hitungan? Sejak kapan ya Tuhan? Kenapa ini terjadi? Paulus menjelaskannya. Karena kenapa? Ayat 12 mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Orang yang menggerutu, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan karena tidak lagi bersukacita dalam pengharapan. No longer rejoice in hope, no longer rejoice in the confidence of hope, but rejoice in results. Mereka tidak lagi bersukacita di dalam pengharapan itu, tapi mereka bersukacita kepada hal-hal yang hanya temporary. Yang hanya sementara. Mereka cuman bersukacita kalau melihat hasil. Mereka bersukacita kalau menerima pujian. Bersukacita kalau diperhatikan. Bersukacita kalau diapresiasi. Tapi kalau itu tidak didapatinya, bersungut-sungutlah. Untuk apa aku lakukan semua ini? Toh nggak dihargai. Itu yang membuat kita tidak bersukacita. Tapi berbeda. Paulus bilang, rejoice in the confidence of hope. Wah, bahasa saya hope. Biar mantep gitu loh Bapak Ibu. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan kita itu apa sih? Bukankah mata kita itu tertuju pada akhirnya upah kita ada di surga? Our rewards is in heaven. Mata kita harusnya tertuju kepada mahkota kekekalan yang akan diberikan
Dan sambutan seorang tuan yang mengatakan, sungguh baik hambaku. Berbahagialah dan masuklah. Dan ambillah kebahagiaan di dalam kerajaanku. Bukankah itu yang kita nanti-nantikan? Tapi sering sekali kita menginginkan upah itu sekarang. Sering sekali kita menginginkan yang namanya upah kekekalan itu, kita menginginkan upah yang hanya bersifat fana sekarang, sehingga hilanglah sukacita kita. Sewaktu kita menjadi teladan dan melayani, ayo sama-sama kita lakukan dengan mata yang fokus kepada tujuan. Mau melayaninya sejak muda, mau melayani baru sekarang, mau melayani sudah usia berapa. Setiap kita punya perlombaan masing-masing untuk mata memandang kepada tujuan. Dan tahu mahkota kekekalan ada di depan untuk kita. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita menjadi teladan sebagai orang Kristen yang hidup berdampingan. Melayani untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, menyambung tadi dengan mata tertuju kepada kekekalan. Ingat-ingat bahwa waktu kita melayani itu semua untuk kemuliaan Allah Bapa. Saya bacakan Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari awal ukuran itu adalah anugerah. Bukan karena kita bisa Bapak Ibu. Ukurannya adalah apa? Anugerah. Ukurannya adalah karunia. Jadi semuanya itu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan tidak ada kredit untuk kita. Tidak ada sedikit ruang pun kemuliaan bagi diri kita sendiri. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Maka berbahagialah orang yang tahu kebenaran ini waktu dia melayani. Mau dilihat orang, gak dilihat orang. Mau membantu orang, mau memberi pimpinan, mau memberikan kemurahan. Aku lakukan itu semua dengan fondasi satu ukuran, yaitu anugerah. Hidupku adalah anugerah. Aku menerima semuanya dengan cuman-cuman. Aku lakukan ini tidak pernah karena aku bisa. Dan kalau aku bisa melakukan sedikit apa untuk saudara seimanku, aku akan lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Boleh dicatat yang pertama-tama, kalau kita mau menjadi teladan, melayani sesuai dengan anugerah yang diberikan. Sesuai dengan anugerah. Hendaknya kita jangan pikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Tapi kuasailah diri kita sesuai dengan ukuran iman. Yang kedua, melayani dengan ikhlas, rajin, dan sukacita. Tadi sudah dijabarkan dengan detail. Paulus bilang, ikhlas itu bagaimana? Nggak pura-pura dan mendahului dalam menghormati. Rajin itu apa? Apinya jangan padam. Sukacita itu apa? Mata tertuju kepada tujuan, bukan kepada hasil atau pujian yang hanya bersifat sementara. Yang ketiga, kalau kita melayani, kalau kita menjadi teladan, itu bukan karena pressure, itu bukan karena pencitraan, itu bukan karena terpaksa. Tapi kalau kita melayani untuk kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Apakah Anda dapatkan bahwa hati Anda berkobar-kobar dan merasakan kasih Tuhan yang begitu berlimpah dalam hidup Anda? Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.